Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari menjelang siang ini kita dimudahkan Allah untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, masih di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Masih di bab tentang keutamaan lapar, kesederhanaan hidup, bersahaja dalam makanan, minuman dan pakaian. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masuk di hadis berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa an Sa'd bin Abi Waqqas. Betul yang ini ya? Radhiyallahu ta'ala anhu qala, inni la awwalul arabi rama bisahmin fi sabilillah wa laqad kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'amun illa waraqul hublah wa hadha as-samur hatta inna ahadana la yad'u kama tad'u syatu ma lahu khiltun, muttafaqun alaih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Imam Nawawi rahimahullahu taala menyampaikan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau menuturkan, sesungguhnya aku adalah orang pertama dari bangsa Arab yang melempar dengan panah dalam berjuang di jalan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk ahli panahnya Nabi. Dan sungguh kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami tidak mempunyai makanan kecuali daun anggur. Ada yang pernah makan daun anggur, Bu? Belum? Kalau anggurnya sudah ya, alhamdulillah. Sedangkan kami tidak mempunyai makanan kecuali daun anggur dan pohon samur. Pohon samur ini pohon yang banyak tumbuh di Timur Tengah sana. Taib. Sampai-sampai salah seorang di antara kami membuang kotoran itu seperti kotoran kambing yang tidak ada campurannya sama sekali. Taib. Poin yang terkait dengan keutamaan lapar, kesederhanaan hidup ini sangat jelas. Bagaimana para sahabat Nabi menjalani kehidupan yang sangat-sangat bersahaja bersama Nabi. Makan dedaunan yang mungkin dedaunan itu barakallahu fikum, ya pada dasarnya dedaunan yang tidak biasa dikonsumsi, tapi saking tidak adanya, ya alhamdulillah kita juga suka makan dedaunan, tapi dedaunan yang kita makan, ya barakallahu fikum, memang yang lazimnya dimakan. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari hadis yang mulia ini kita juga bisa mengambil pelajaran yang lain. Di antaranya boleh membahas nikmat tapi tanpa berbangga, tanpa ria dan juga sombong. Nikmat
Ya, misalnya bisa dimudahkan ibadah, ya nikmat, kebaikan agama, kebaikan dunia, dan itu bagian dari tahaddus bin ni'mah, bagian dari membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu harus lihat-lihat dulu dengan siapa kita itu bicara, karena tidak semua tahaddus nikmat itu kemudian menjadi pahala. Bisa jadi tahaddus nikmat itu malah madarat bagi kita ketika kemudian kita menyampaikan atau menceritakannya kepada orang yang tidak pas. Barakallahu fikum. Ya, kalau orang flexing tahaddus bin nikmah dalam keadaan orang-orang di bawah kekuasaannya menderita, ya itu bukan tahaddus bin ni'mah. Jadi dilihat konteksnya, di depan siapa, di hadapan siapa, kepada siapa. Taib. Namun sekedar menyampaikan, membahas nikmat dengan menjaga hati untuk tidak ujub, untuk tidak ria, untuk tidak takabur, maka ini dibolehkan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa umat yang suka berjuang itu tidak suka banyak makan, tidak suka banyak minum, serta tidak menyambut berbagai godaan dan kenikmatan duniawi, karena semua itu membuat malas dan lemah. Tapi cukup kemudian dia dengan bekal ilmu. Ya, artinya orang-orang yang terbimbing dalam perjuangan Islam dan iman, perjuangan amal soleh, ya dia akan menikmati dunia sekedarnya saja, bukan menjadi hariannya, bukan menjadi fokus utamanya. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, faidah yang terkait dengan pembahasan bab sangat jelas bagaimana di dalam riwayat ini para sahabat begitu sabar, punya kesabaran yang sangat hebat dalam menjalani kehidupan yang sempit, lagi bersahaja di dalam makanan. Demi apa di sini? Tentu demi menjunjung tinggi panji akidah tauhid, juga demi menyebar luaskan risalah Islam. Taib, li'ila'i kalimatillah. Maka mereka ya begitu sabar, ya menjalani kehidupan yang sempit, kehidupan yang mungkin nyaris tidak terbayang di masa ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ya muslim itu simpel dalam makan dan minum. Ya, apa yang ada ya dimakan. Apa yang tidak ada ya tidak usah diada-adakan. Bersahaja saja. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi boleh nggak menikmati makanan? Ya boleh. Ya boleh, namun semua dengan takaran dan batasan, sehingga tidak berlebih-lebihan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan, muttafaq alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad dari makanan pokok, yakni makanan yang memang penghilang rasa lapar, bukan pendamping, bukan camilan. Begitu.
Tapi makanan pokok, penghilang rasa lapar. Kan begitu. Makanan pokok kan jelas Ibu ya. Makanan pokok masing-masing daerah, masing-masing wilayah itu jelas diketahui. Kalau di Timur Tengah sana mungkin gandum, mereka bikin roti atau bikin makanan yang memang berbahan dasar gandum. Kalau di kita ya makanan pokok itu nasi gitu kan. Makanya ya itulah makanan pokok. Jadi kalau orang itu pagi hari sudah habis untuk 3 biji gitu kan, kalau ditanya ya sudah sarapan atau belum, pasti jawabannya belum, karena yang dia makan bukan makanan pokok. Nah kita ini terlalu banyak pendampingnya ya kan Ibu, wade-wadean, camil-camilan. Boleh tidak? Ya boleh saja, yang penting jangan berlebih-lebihan. Taib. Agak susah memang orang Nusantara itu sederhana dalam masalah makanan. Agak susah kan Ibu? Coba kalau kita makan, berapa jenis makanan yang dimakan? Banyak kan? Nasi. Udah nasi pakai mihun, ya, pakai bakwan, ote-ote, belum sambal, belum sayur, belum lalap, begitu kan? Jadi satu menu, satu kali makan itu bisa beberapa menu. Di kita makan begitu ya. Barakallahu fikum. Minimnya 2 sampai 3. Itu minimalnya. Bisa jadi lebih. Ibu kalau masuk nasi padang itu yang modelnya disodorin, bukan milih-milih, tapi pokoknya duduk aja di meja. Oh itu kan keluar semua itu, Masya Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah yang diminta oleh Nabi SAW adalah rezeki berupa makanan pokok, penghilang rasa lapar. Di sini kebersahajaan. Dan Masya Allah, ternyata orang-orang dulu kita ini lebih bersahaja daripada orang-orang sekarang. Orang-orang dulu betulan itu makanan pokok. Sing penting ada beras di rumah. Sudah tenang mereka kan? Ya tidak Ibu? Kalau orang-orang dulu kan begitu. Yang penting ada beras di rumah. Kenapa? Karena itu makanan pokok. Saya alhamdulillah mengalami ya. Ya walaupun belum tua-tua banget seperti para sesepuh, para senior di sini. Tapi saya ngalamin masa-masa dulu kan begitu. Jadi nenek-nenek kita, orang-orang tua kita itu sampai masak garam. Ya. Ibu pernah tahu nggak garam dimasak pakai bawang, entah apa lagi gitu loh. Pokoknya garam itu diolah, dimasak pakai minyak sedikit, kemudian disimpan di toples. Ibu tahu itu jadi lauk. Ya nenek-nenek kita dulu, kakek, kalau mau berangkat ke sawah itu, kalau nggak ada apa-apa yang penting ada nasi, kemudian dipuruluk pakai garam itu yang sudah diolah pakai bawang, itu sudah nikmat sekali. Dan kita ngalamin itu. Zaman dulu tuh simple makan ya. Kalau di kampung saya itu ada istilah tutug opak, ada istilah tutug oncom. Tutug itu jadi nasi panas itu, kemudian zaman dulu kan diakel namanya. Nasi itu dikipas-kipas dulu. Dan ternyata itu lebih sehat ya, lebih bagus, lebih pulen, lebih enak pokoknya. Nah kalau nasi tutug itu, kalau kita pengen tutug oncom, ya berarti dikasih oncom, dipuruluk oncom bubuk. Itu sudah gitu aja udah enak sekali. Enak sekali. Kalau tutug uyah, tutug garam, ya tinggal pakai garam. Diaduk nanti, ya dibungkus pakai daun pisang. Simple. Zaman dulu begitu. Kalau pengen tutug opak ya berarti pakai opak.
Di sini opak namanya apa? Sama, opak. Ya pokoknya opak namanya, yang dari singkong ya. Ada yang dari singkong, ada yang dari ketan, macam-macam. Ya. Nah itu ditutup pakai nasi panas, ya, sampai kemudian menyatu. Sudah itu aja udah cukup, enak sekali ibu. Nah sekarang mungkin sudah hilang itu yang begitu. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ternyata orang-orang dulu sebetulnya lebih cerdas dan lebih nyunnah. Kenapa? Karena Nabi itu makanannya, rezekinya adalah makanan pokok. Itu sudah cukup. Coba anak kita sekarang ibu, kalau di rumah cuma nasi tok, kira-kira gimana? Kok nggak ada makanan Umi? Gitu kan? Padahal ada nasi. Nggak bisa, nasi sama garam saja itu nggak bisa. Gitu. Mesti harus ada yang lain. Ya. Taib. Memang berbeda zamannya. Tapi ternyata begitu di dalam bimbingan Islam. Bagaimana kita itu bersahaja dalam makanan. Sampai Nabi kemudian meminta kepada Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu dari makanan pokok penghilang lapar. Masya Allah. Orang-orang kampung kadang memang lebih cerdas ibu. Saya dulu di Gunung Kidul, santri itu biasa dikirim tiap hari Kamis untuk ya pengajian malam, ngajarin anak-anak TPA, nanti pulang habis Jumatan sama khutbah Jumat. Nah itu wilayahnya Gunung Kidul. Nah saya pernah di daerah Gunung Kidul itu, punya ujung selatan lah ya, daerah Jepitu namanya. Nah itu Masya Allah, disambut sama ada pemuda masjid di situ. Di rumahnya itu ibu stok makanan pokok itu berlimpah. Tahu makanan pokoknya apa? Yang dari singkong itu keras-keras kayak kayu. Gaplek ya namanya. Jadi luar biasa, itu di atas, disimpan di atas. Dalam keadaan sudah kering, itu numpuk. Nah ini mas, katanya Mas Yudi, ini kita stok ini bisa setahun ke depan masih aman ini. Masya Allah. Sekarang di sini ada ibu-ibu yang nyetok makanan pokok bisa setahun ke depan. Nggak ada kan? Ya walaupun duitnya ada insya Allah begitu ya. Tapi kan makanannya nggak ada. Nah orang-orang mereka itu begitu. Jadi singkong itu entah diapain, kayaknya dijemur sampai keras kayak kayu itu. Kata saya, ini apa ini? Singkong. Terus diapain nanti? Ya kalau kita pengen nanak nasi kan tidak pakai beras, pakainya singkong. Ya tinggal diambil saja, nanti ditumbuk sampai halus, baru kemudian dinanak. Dan ternyata enak sekali. Baru sayurnya sayur rumput laut. Nah, ibu-ibu belum pernah kan sayur rumput laut? Oh itu mewah sekali. Ya. Rumput laut itu disayur, ya dijadikan sayur, pakai kuah santan. Itu makanan orang-orang di desa, karena mereka dekat juga dengan laut. Bersahaja. Yang penting makanan pokoknya ada. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian beberapa pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Pertama, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan keteladanan kepada kita tentang kezuhudan, bahwa zuhud itu ridho terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah, serta merasa puas dengan jumlah sedikit selama dapat menopang tulang rusuk dan mengantar sampai pada rasa aman
serta mencukupi kebutuhan hingga bisa menghindari sikap minta-minta kepada orang lain. Nah, itu zuhud. Jadi zuhud itu ridho bima qasamahullah, ridho terhadap apa yang Allah bagi-bagikan dari jatah rezeki kita. Ya. Bisa juga dikatakan sebagai qanaah dan merasa puas. Maka orang yang zuhud, orang yang qanaah itu sejatinya adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Ya sudah, kepuasannya ada di batinnya. Ridho dengan jatah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang ridho, orang yang merasa puas itu ya bahagia. Justru sebaliknya, orang yang kemudian kelihatannya berkelimpahan tapi ternyata hidupnya selalu merasa kurang dan kurang, maka sejatinya dia ini orang yang menderita. Ini penting qanaah ini, penting zuhud ini. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan memang menghilangkan rasa kurang itu berat memang. Karena nafsu kita itu selalu mengantarkan kita supaya kita ini memiliki perasaan kurang dan kurang. Sehingga merasa berlebih itu berat. Merasa kita ini tidak kekurangan itu berat. Karena rata-rata manusia selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Kurang dan kurang dari dunia ini. Ada orang sudah katanya hartanya 7 turunan tidak akan habis. Apa selesai urusannya ibu? Tidak selesai, pasti merasa kurang. Aduh, gimana nih cara mengamankan harta saya? Kalau cuman jadi orang kaya, rasanya biasa saja. Oh, kalau begitu saya harus punya kekuasaan. Akhirnya kekayaannya dipakai untuk cari kursi, ya, supaya dia punya kekuasaan, supaya dia mungkin bisa mengamankan kekayaannya, mengamankan usahanya, dan demikian seterusnya. Nggak ada habis-habisnya kecuali ketika dia mati baru selesai. Ya. Mungkin kalau di alam kubur bisa cari dunia lagi, dia akan cari dunia lagi. Ya, itu rakusnya, tamaknya manusia. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kebersahajaan, kesederhanaan, qanaah dan zuhud itu sejatinya mengandung keselamatan dari berbagai kesusahan yang diakibatkan oleh kekayaan dan kemiskinan. Orang dengan kekayaan bisa menderita tidak? Bisa. Orang dengan kemiskinan bisa susah tidak? Bisa. Tidak usah ditanya itu mah. Rata-rata orang miskin merasa susah. Yang aneh itu ibu, ada orang kaya yang merasa menderita, merasa susah. Nah, kuncinya itu ya zuhud, qanaah tadi. Kuncinya itu bersahaja. Ya, bersahaja. Masya Allah, kadang saya kagum dengan beberapa teman di sini di Balikpapan. Dan mungkin di Balikpapan model kayak gitu tuh banyak. Orangnya nggak jiga-jiga. Tahu nggak jiga-jiga ibu? Nggak jiga-jiga itu nggak nampak orang kaya begitu. Tidak seperti orang kaya, biasa saja. Rumahnya biasa, ya penampilannya biasa. Tapi duitnya nyentuh miliaran gitu. Masya Allah. Begitu. Sampai kemudian ya kita saking kagumnya, Masya Allah, antum ini nggak kelihatan orang kaya, ternyata duitnya banyak. Ya. Nggak kelihatan orang kaya tapi duitnya banyak. Karena dia cerita sendiri ke kita. Anak lagi butuh ini, nah Ustadz pengen beli ruko ini 3 tingkat, sedikit lagi ada duit anak cuman nyangkut di kilang.
Berapa emang di kilang? Ada 900. Luar biasa. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya begitu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah itu zuhud, qanaah. Ya. Itu menjadi keselamatan ya bagi kita dari kesusahan, baik yang diakibatkan oleh kekayaan ataupun yang diakibatkan oleh kemiskinan. Jadi mau kaya mau miskin, orang zuhud, orang qanaah itu bahagia. Bahagia, Ibu. Kan bahagia itu di mana? Di batin, di hati. Bahagia itu di situ. Bukan apa yang di luar diri kita. Berarti bahagia itu dekat, bahagia itu sejatinya mudah. Bahagia itu tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Karena di batin kita, di hati kita ini. Miskinnya disabari, maka sabar kita itu membahagiakan. Berlimpahnya disyukuri, maka syukur kita itu menenteramkan dan membahagiakan. Begitu saja. Ya. Jadi hidup itu jangan dibuat susah. Disimpelkan hidup itu. Simpel yang dimaksud adalah sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Begitu. BBM naik, ya enggak apa-apa. Emang kenapa kalau BBM naik, Ibu? Ya nanti Ustaz kalau belanja saya di kebun sayur naik semua. Ya emang kenapa kalau naik? Kan yang penting ada rezekinya. Enggak ada rezekinya, ya turunin levelnya. Kalau biasanya beli daging 5 kilo, turunin jadi 3 kilo saja. Kan begitu. Simpel kan, Ibu? Biasanya beli daging, sekarang enggak kebeli daging karena saking mahalnya. Ya sayuran saja. Begitu kan? Jadi enggak ada masalah. Ya. Dibuat simpel hidup itu. Nah kita mah sesuatu yang sejatinya menyenangkan saja dibuat susah. Nah itulah warga Konoha itu begitu. Ya. Kalau sesuatu bisa dibuat susah, kenapa mudah? Hidup ini sebetulnya mudah, tapi demikianlah manusia sering meribet-ribet dirinya sendiri. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di sini dari apa yang disampaikan oleh Nabi ini yang meminta kepada Allah menjadikan rezeki keluarga Muhammad itu dari makanan pokok, menunjukkan bahwasannya tidak diperbolehkan memohon kemiskinan. Alhamdulillah di poin ini rasa-rasanya tidak ada yang pernah mempraktekkan. Ada, Bu? Yang minta ke Allah, ya Allah miskinkan saya. Ya. Tapi kan ada doanya, ya Allah, ya, hidupkanlah saya. Apa itu doa yang minta miskin itu? Tapi miskin di situ bukan miskin yang dipahami, ya miskin harta, susah hidup, bukan. Tapi di situ maknanya tawadu. Ya, ada doa yang meminta kepada Allah, ya, supaya kita dijadikan, dihidupkan, dimatikan dalam keadaan, dihidupkan dalam keadaan miskin. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka itu yang dimaksud adalah tawadu. Ya. Meminta anugerah kepada Allah bahwa hidup kita penuh ketawaduan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak diperbolehkan memohon kemiskinan kepada Allah, sebab Rasulullah sendiri berlindung darinya dan beliau pun memohon kecukupan kepadanya. Kita ingat doa Nabi kepada siapa, Bu? Anas bin Malik, yang kemudian dianjurkan para ulama untuk dibaca tuh doa itu. Meminta banyak harta. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Ya Allah, perbanyaklah hartaku,
perbanyaklah anakku, dan berkahilah apapun yang engkau berikan kepadaku. Wa atil hayati, dan panjangkanlah usiaku, panjangkanlah umur kehidupanku di atas ketaatan kepadamu, perbaiki amalku dan ampuni dosa-dosaku. Jadi minta banyak harta itu boleh, bahkan dianjurkan. Namun ingat, ada doa yang selanjutnya, kita meminta keberkahan dari harta yang kita minta kepada Allah. Maka kekayaannya itu tidak akan menjadikan dia ujub, tidak akan menjadikan dia riya, tidak akan menjadikan dia suka flexing di hadapan orang miskin, tidak menjadikan dia itu takabur. Kenapa? Karena dia minta keberkahan dari harta. Keberkahan dari harta ketika harta itu sebesar-besarnya dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi apa yang diminta oleh Nabi ini bukan berarti tidak boleh memiliki kekayaan, karena sejatinya punya makanan pokok juga itu bagian daripada rezeki. Ya kan ibu? Kalau ibu punya makanan pokok di rumah, gaplek tadi misalkan, ada 5 karung, masih bisa buat setahun ke depan. Nah itu kan juga kekayaan sejati. Maka tidak bertentangan ya dengan ya barakallahu fikum kita meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kekayaan kita itu bersumber dari yang halal dan thayyib, kemudian juga didapatkan dengan cara yang halal dan thayyib. Kemudian kekayaan itu kita tunaikan apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajiban harta. Kewajiban harta ya dizakati, diinfakkan, disedekahkan. Dan pada faktanya, kenyataannya, sebagian para sahabat juga diberi kelimpahan harta. Namun mereka memberikan keteladanan bagaimana dengan hartanya itu mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan didermakan di jalan Allah. Nah, orang kita ini kalau cari harta ingin meninggikan kedudukan di mata manusia, kan begitu Bu? Ingin ditinggikan kedudukannya di mata manusia supaya tidak dihina lagi sama orang, ya supaya bisa pamer di depan orang, begitu ya. Barakallahu fikum. Kadang mau kena saja lagi tarawehan disingsat-singsat, gitu ya. Biar tahu dia pakai gelang yang barakallahu fikum, ya mahal-mahal, pamer, gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Nggak boleh begitu. Punya harta ya bukan untuk dipamer. Karena orang yang cari harta untuk dipamer-pamerkan itu fisabilis syaitan. Kata Nabi, dia ada di jalannya setan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang suka pamer-pamer harta itu yaitu setan. Setan bangsa manusia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kapan orang biasanya pamer-pamer perhiasan gitu, Bu? Saat kekondangan, kan begitu ya? Masya Allah, keluar semua itu. Keluar semua. Nah kita tidak boleh begitu. Bukan tidak boleh pakai cincin perhiasan, tapi sewajarnya. Kemudian juga sikonnya tepat. Kan tidak setiap saat kita boleh menampilkan perhiasan kita, apalagi wanita. Jadi ada batasan-batasan yang mesti diperhatikan. Hadis berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis panjang. Mudah-mudahan cukup waktunya. Dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, wallah
alladzi la ilaha illahu in kuntu la a'tamidu bikabidi 'alal ardi minal ju' wa in kuntu la ashaddul hajara 'ala batni minal ju' wa laqad qa'adtu yawman 'ala tariqihim alladzi yakhrujuna minhu. Taib. Abu Hurairah berkisah di sini. Demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selain Dia, aku ini sering menempelkan perutku ke tanah karena lapar. Ya, kita nempelin perut itu bukan karena lapar kalau kita mah, tapi karena kekenyangan, gitu ya. Akhirnya nempel perut kita, ketiduran, gitu ya. Taib. Abu Hurairah, masya Allah, beliau sering menempelkan perutnya ke tanah karena rasa lapar. Dan aku juga sering mengganjalkan batu ke perutku karena lapar. Masya Allah. Ada yang pernah mengalami gini, Bu? Ganjel perut ya karena lapar. Kita juga ganjel gitu ya, karena lapar, tapi ganjelnya itu wade-wadean itu, camilan. Barakallahu fikum. Pernah suatu hari aku duduk di jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang. Kemudian famarra biyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fatabassama hina ra'ani. Lalu Nabi berjalan melewatiku dan tersenyum saat melihatku. Senyumnya Nabi itu ya karena beliau tahu wa arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi, karena beliau tahu apa yang tampak pada wajah dan juga diriku. Orang lapar kan kadang kelihatan, begitu kan Ibu? Ya. Orang lapar tuh kadang kelihatan. Ya kalau di kita orang lapar tuh biasanya uring-uringan gitu. Biasanya lemas, layu. Barakallahu fikum. Nah, ini keadaan Abu Hurairah ini dipahami, diketahui oleh Nabi. Makanya Nabi tersenyum. Taib. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, ya Abahir. Abahir. Abahir ini panggilannya Abu Hurairah. Wahai Abu Hir. Maka kemudian Abu Hurairah menjawab, labbaika ya Rasulullah. Aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Ibu kalau dipanggil suami apa jawabannya? Labbaika ya habibi, gitu ya. Begitu dong kali-kali, Bu, ya. Apa sih manggil-manggil terus? Jadi panggilin sama suaminya ngomel-ngomel gitu. Labbaik ya habibi. Labbaik itu aku penuhi panggilan. Dan memenuhi seruan Nabi, panggilan Nabi itu wajib. Maka Abu Hurairah ketika dipanggil oleh Nabi, ya Abahir, labbaik ya Rasulullah, ilhaq. Kata Nabi, ayo ikutlah denganku. Taib. Wa madha fattaba'tuhu. Ya, maka Nabi berjalan dan aku pun mengikuti beliau. Sehingga akhirnya beliau masuk dan aku meminta izin. Ya, masuk rumah itu harus minta izin. Maka beliau pun memberikan izin kepadaku hingga aku pun masuk. Kemudian beliau mendapatkan susu di dalam bejana. Beliau bertanya, ya Nabi bertanya, maksudnya bertanya kepada keluarganya, min aina hadzal laban? Min aina hadzal laban? Dari mana susu ini? Dari mana susu ini? Maka keluarga beliau menjawab, si fulan atau fulanah telah menghadiahkannya untukmu. Kemudian Nabi bersabda, ya Abahir, Abahir. Qultu, Abu Hurairah kemudian menjawabnya, labbaika ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Qala, Nabi kemudian berkata kepada Abu Hurairah, ilhaq ila ahli suffah fad'uhum li. Jadi Abu Hurairah di sini dapat tugas, disuruh diperintah oleh Nabi supaya memanggil para ahli suffah. Temuilah ahli suffah, kata Nabi, lalu panggil mereka, ajak mereka ke sini.
Siapa ahli sufa ini, Ibu? Kata Abu Hurairah, ahli sufa itu adalah para tamu Islam, di mana mereka tidak mempunyai keluarga, tidak punya harta, juga saudara di Madinah. Sebagiannya muhajirin, sebagiannya orang-orang asing yang tidak punya harta, tidak punya sanak saudara, tidak punya keluarga, tidak punya rumah tempat tinggal ya di Madinah. Nah, mereka tinggal di Suffah sehingga disebut sebagai ahli Suffah. Taib. Ahli Suffah itu bagian belakang Masjid Nabawi yang kemudian dikasih atap. Ya, di situ ya para muhajirin, ya fuqara masakin dari kalangan kaum muslimin, termasuk tamu-tamu Islam, ya termasuk orang-orang asing, itu mereka bertempat tinggal di situ, di Suffah itu. Itu jumlahnya sebagian riwayat mengatakan 400 orang, bahkan bisa lebih, tapi tidak di satu waktu, karena ya bergelombang terus ya. Tapi di satu waktunya bisa sampai puluhan orang, 70, 80. Nanti misalkan sebagian mereka akhirnya ada yang menikah, akhirnya ada yang punya rumah, begitu ya, akhirnya ada yang berharta, maka mereka keluar dari Suffah diganti dengan yang lainnya. Nah, itu kalau ditotalkan jumlahnya ratusan orang ya. Namun di satu waktunya bisa puluhan, bisa 70, bisa lebih atau kurang dari itu. Nah, Abu Hurairah ini dapat tugas dari Nabi supaya menemui ahli Suffah dan mengajak mereka, mengundang mereka ke rumah Nabi. Berarti kan mau dijamu, padahal yang ada cuman susu, begitu kan? Dan Nabi itu biasa, ya kata Abu Hurairah, jika mendapatkan sedekah maka beliau mengirimkannya untuk mereka, dan beliau tidak mengambil sedikit pun, karena Nabi tidak mengambil sedekah. Nah, jika beliau mendapatkan hadiah maka beliau juga mengirimkannya untuk ahli Suffah, tetapi beliau mengambil sebagian dari hadiah itu dan beliau melibatkan mereka dalam hal itu. Nah, itu kebiasaan Nabi. Maka susu itu tadi dari siapa? Dari sedekah atau dari hadiah? Dari hadiah fulan atau fulana yang telah menghadiahkannya untuk Nabi. Nah, akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, perintah Nabi untuk memanggil ahli Suffah kepada Abu Hurairah itu, dan kemudian Abu Hurairah bergumam hatinya, seberapa banyak susu jika dibandingkan dengan jumlah ahli Suffah. Ini ahli Suffah bisa puluhan orang. Maka Abu Hurairah ini bergumam, ini cukup nggak susunya, gitu kan? Kalau susu 1 liter dipakai untuk 70 orang, dapatnya berapa mili, Ibu? Ya. Barakallahu fikum. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata Abu Hurairah, aku lebih berhak meminum susu itu agar kekuatanku pulih kembali. Kan yang pertama diajak siapa? Abu Hurairah, dan itu dalam keadaan yang sangat lapar, dan beliau Nabi mengetahui ini keadaan Abu Hurairah itu. Apabila mereka datang dan beliau menyuruhku untuk membagikan susu itu kepada mereka, maka boleh jadi aku tidak akan kebagian susu itu. Ini sudah ada perhitungan nih Abu Hurairah. Kalau diundang semua padahal aku duluan, nanti bisa nggak kebagian nih, gitu kan? Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tetapi taat kepada Allah dan Rasulnya sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, ini orang berilmu tuh begitu. Abu Hurairah kan min ulama'is sahabah, ya termasuk ulamanya para sahabat. Jadi ketika ada gumaman di dalam hatinya seperti itu,
Beliau langsung kemudian cepat menyadari bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Nabi menyuruh untuk mengundang ahli suffah datang ke rumah. Maka berarti tugas ini, perintah ini harus dilaksanakan. Maka aku segera mendatangi dan memanggil para ahli suffah. Lalu mereka pun datang dan meminta izin masuk kepada Nabi. Beliau memberikan izin kepada mereka untuk duduk di rumah beliau. Rasulullah memanggil, ya Aba Hir, wahai Abu Hir. Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, labbaik ya Rasulullah, aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, ambil susu dan berikan kepada mereka. Jadi beneran Abu Hurairah yang dapat tugas. Tadi kan sudah ada gumaman di hati, wih bisa jadi nggak kebagian nih. Begitu kan Ibu? Abu Hurairah kemudian meneruskan ceritanya. Maka aku pun mengambil bejana itu dan aku berikan kepada seseorang. Lalu dia minum sampai kenyang. Lalu mangkuk itu dikembalikan lagi kepadaku. Kemudian aku berikan kepada yang lainnya. Lantas yang kedua pun minum sampai kenyang. Lalu bejana itu dikembalikan lagi kepadaku. Kemudian aku memberikannya kepada yang lain sampai dia minum sampai kenyang. Selanjutnya bejana tersebut dikembalikan lagi kepadaku hingga berakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka sudah minum semua. Nah, ini mukjizatnya Nabi. Kalau Ibu lakukan itu bisa enggak? Enggak. Harus disesuaikan jumlah tamunya berapa. Jangan tamunya semua anggota majelis taklim Khadijah, ya Ibu nyuguhin ya susu UHT cuman 1 liter, ya nggak cukup. Ya. Berbeda dengan Nabi. Lantas Nabi mengambil bejana itu dan meletakkannya di atas kedua tangannya. Lalu beliau melihatku seraya menebar senyum. Nabi senyum-senyum. Bisa jadi barakallahu fikum Nabi memahami ya gundah gulananya hati Abu Hurairah. Nabi senyum dan berkata, ya Aba Hir, wahai Abu Hir. Maka Abu Hurairah mengatakan, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Kemudian Nabi melanjutkan, tinggal aku dan kamu yang belum minum. Kita berdua ini. Masya Allah ya. Ini isarnya Rasulullah, keteladanan. Ya, beliau mendahulukan sahabatnya dari kalangan ahli suffah. Jadi kata Nabi, tinggal aku dan kamu yang belum minum. Maka aku pun menyahutnya, engkau benar ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, duduk dan minumlah. Maka aku pun duduk dan minum. Beliau bersabda lagi, minumlah. Maka aku pun meminumnya lagi. Dan beliau masih mengatakan, minumlah. Hingga aku katakan, tidak. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada lagi tempat dalam perutku. Berarti sudah beberapa kali minum sampai kenyang. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai kemudian beliau merasa sudah puas, merasa kenyang. Maka Nabi bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, bawalah kemari. Fa'arini fa'ataituhu al-qadah. Bawalah kemari, maka aku pun memberikan bejana itu kepada beliau. Hingga kemudian beliau memanjatkan puji syukur kepada Allah. Fahamidallaha ta'ala wa samma wa syaribal fadlah. Kemudian beliau membaca basmalah dan meminum selebihnya. Berarti kebagian semua tidak? Kebagian semua. Dan yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini sahih, terdapat di Sahih Al-Bukhari. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sangat bersahaja keadaan Nabi dan para sahabatnya. Dan mereka ini kan sedang
lapar. Tapi ternyata yang kemudian dikonsumsi itu adalah susu. Berarti susu bisa ngilangin lapar enggak? Bisa enggak Ibu? Ya bisa. Susu itu bisa ngilangin lapar. Tapi mungkin orang kita mah enggak. Gitu ya. Kalau lapar ya makan nasi. Nah, itulah. Padahal makan nasi kan tidak wajib. Tidak mesti nasi kan Ibu. Cuman memang ajaran yang turun temurun bahwa makan itu nasi. Sehingga kalau belum makan nasi belum disebut makan. Padahal kan nggak wajib pakai nasi. Pakai gaplek kan bisa. Pakai nasi tiwul kan bisa. Nasi jagung bisa. Begitu. Jadi fleksibel saja sebetulnya. Nah itu kebersahajaan dalam makanan. Gitu. Kalau nggak ada nasi, nggak ada beras, ya pakai talas. Kenyang juga kan Ibu? Ya. Alhamdulillah barusan saya sarapan talas dikukus, sama pisang kepok dikukus. Kenyang juga. Berarti kan tidak mesti nasi kuning. Ya. Tidak mesti nasi kuning, tidak mesti lontong sayur. Ya. Pakai nasi jagung boleh, tidak apa-apa. Jadi dibuat simple, makanan itu dibuat simple. Barakallahu fiikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Masih ada waktu, Bu? Fawaidnya nanti saja ya. Faidah-faidah kandungan hadis yang bisa kita dapatkan dari kisahnya Abu Hurairah ini, insyaallah kita bahas di Kamis depan saja ya, biidznillah taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Thayyib ibu-ibu yang dirahmati Allah, nakhtatim darsana fi hadzal yaum wa naktafi bihadzal qadar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.